Selamat datang di Singasari Podcast. Di sini kita akan membahas sejarah secara singkat dan mengasihkan. Sebelum itu, perkenalkan saya Dea dan rekan saya. Halo semuanya, dengan Natuli Ayu Basuki. Aku di sini sebagai co-host untuk nemenin kalian buat ngomongin hal seru tentang seputar sejarah. Tapi kita di sini nggak hanya berdua aja nih. Kita juga kedatangan tamu spesial kita sebagai narasumber kita untuk mengobrolkan hal-hal seru tentang sejarah lebih dalam. Betul banget. Nah, di sini narasumber pertama kita adalah seorang mahasiswa yang sudah lama lantang luntung di dunia sejarah. Kita sambut saja Juwati Karyani. Halo. Juwati bisa disambutkan kepada penonton. Halo semuanya, perkenalkan aku Jiwati sebagai narasumber pertama di podcast Singasari ini. Dan by the way, aku pertama kali loh di podcast ini dan diundang sama rekan-rekan yang sangat cantik ini. Nah, jadi tadi ada narasumber pertama dan kita juga ada narasumber kedua kita yang dimana sebagai pengamat sosial di bidang sejarah nih. Kita sambut juga Acaria. Halo. Nah, Acaria, gimana nih kalau kamu? Kabar aku baik. Nah, aku di sini juga baru pertama kali mengikuti podcast dan aku sangat excited untuk ikut ngobrol-ngobrol seputar sejarah bersama kalian. Nah, apa nih kesibukan kalian yang kalian kerjakan saat ini selain menghadiri podcast acara kami ini? Oke, mulai dari siapa dulu nih? Apa kali ya? Kalau aku sih kesibukannya yang sibuk aja sih. Enggak bercanda aja. Kesibukanku sekarang karena aku sebagai seorang mahasiswa semester 3 ya aku kuliah, ngerjain tugas, sama healing sih tugas aja dan gak stres. Wah, ternyata Jiwati sibuk banget ya. Kalau aja kesibukannya Raji ini ngapain aja nih? Nah, kalau aku sama sih, karena aku itu sama-sama kuliah dan di masa ini tuh aku tugasnya tuh lagi banyak banget. Nah, itu kan justru membuat aku stres. Nah, aku selingilah dengan jalan-jalan di seputar kota Singaraja. Nah, jalan-jalannya itu aku milihnya itu ke pantai yang tidak mengeluarkan budget banyak lah. Banget sih aku tuh. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri podcast kita hari ini dengan kesibukan kalian saat ini ya. Oke, biar gak lama lagi, mari kita mulai. Sebelum itu, kita pasti pernah berpikir gak sih? Terutama pada saat sekolah dasar. Sejarah itu cuma hafalan. Padahal sejarah itu artinya luas banget. Nah, menurut Jiwati, apa sih itu sejarah? Benar banget kata Dea. Sejarah itu sebenarnya enggak cuma tentang hafalan tanggal ataupun nama-nama tokoh. Secara sederhana, sejarah adalah studi tentang masa lalu. Tapi yang lebih penting dari itu, sejarah itu adalah bagaimana cara kita memahami dan menceritakan kembali kejadian yang pernah terjadi di masa lalu. So, sejarah adalah bukan cuma tentang apa yang terjadi, tapi juga kenapa itu bisa terjadi dan hal apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Berarti sejarah itu bukan sebagai kita melihat yang pasal dari budaya, tapi fakta mentah dan juga analisis. Nah, kalau itu kamu aja sebagai sudut sosial, sejarah itu apa sih? Nah, kalau aku melihat dari sudut pandang aku sebagai pengamat sosial, sejarah itu merupakan sebuah budaya yang menghubungkan kita dengan orang-orang di masa lalu. Nah, kita di sini tahu kenapa kita hari ini dan seperti ini. Misalnya, aku ambil contoh dari tradisi-tradisi yang kita jalani, pola pikir dan masalah atau konflik sosial yang timbul di masyarakat. Nah, itu berakar dari sejarah.
Jadi menurutku sejarah saat ini dari segi pandang aku sebagai pengamat sosial itu sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Oh, berarti sejarah itu bukan hanya yang terjadi di masa lalu, namun berkaitan juga dengan kehidupan kita saat ini. Benar banget nih. Nah, benar banget ya. Jadi kita bisa tahu nih sejarah menurut sudut pandang mahasiswa dan juga sudut pandang sosial. Oke teman-teman, karena tadi kita sudah membahas mengenai apa itu sejarah, kali ini kita akan membahas mengenai elemen penting apa saja yang harus diperhatikan dalam sebuah sejarah. Nah, menurut kalian, apa sih yang harus diperhatiin dalam memahami sebuah peristiwa sejarah? Mulai dari siapa dulu nih? Menurutku ya, yang paling pertama tentu aja waktu, karena dari kronologi atau urutan peristiwa kita jadi tahu kapan sesuatu itu terjadi, sehingga kita bakalan ngerti itu gimana konteksnya. Contohnya aja, misalnya kejadian yang terjadi saat ini, kan kita ini misalnya dibilang sebagai generasi Z, tentunya akan berbeda kejadiannya yang terjadi pada generasi di bawah kita, yaitu generasi Alpha. Itu aja sih kalau dari itu. Nah, benar banget tadi yang dikatakan oleh Juwati. Nah, kalau menurutku selain waktu, tempat itu juga penting. Nah, setiap tempat itu pasti mempunyai suasana yang berbeda. Misalnya aku ambil yaitu kejadian sebuah peristiwa yang terjadi di Eropa. Nah, dampaknya itu bisa akan jauh berbeda jika peristiwa yang sama terjadi di Asia. Jadi di sini aku mengatakan bahwa setiap tempat mempunyai masing-masing kondisi politik, sosial maupun budaya yang unik. Setuju banget aku sama kamu. Terus bagaimana dengan tokoh-tokoh dalam sejarah? Kan kita tahu tuh tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Muhammad Hatta. Lalu bagaimana dengan peran orang biasa? Nah, itu dia. Banyak yang sering melupain kalau sejarah itu yang mereka anggap hanya orang-orang besar saja, padahal sebenarnya kayak kita masyarakat biasa atau rakyat umum juga sebenarnya berperan penting dalam kejadian sejarah ini. Oleh karena itu kita sebenarnya harus mengingat kalau masyarakat juga berperan penting dalam peristiwa sejarah, seperti halnya pada saat dulu masa perjuangan, kan rakyat juga sebenarnya yang menjadi pendorong orang-orang besar tersebut sehingga kita bisa merdeka sampai saat ini. Terus satu lagi nih yang penting, dalam peristiwa sejarah itu kan ada hubungan sebab akibat nih. Nah, dan setiap peristiwa pasti ada alasannya. Yang menurut kamu aja, apa sih itu hubungan sebab akibat dalam peristiwa sejarah? Nah, menurutku ini tuh krusial banget. Kenapa aku mengatakan demikian? Misalnya aku ambil contoh supaya lebih mudah, jika terjadi suatu perang pecah di sebuah negara, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa itu terjadi atau disebabkan oleh satu faktor saja. Bisa jadi itu beragam faktor, misalnya faktor politik, ekonomi, budaya yang bisa mendasari bahwa perang dunia itu atau perang pecah itu terjadi. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih, pasti kita dulu pada saat sekolah dasar terutama ya, kita bertanya-tanya, mengapa sih kita belajar sejarah? Kan itu sudah lewat, tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Menurut kalian gimana? Dari aku dulu ya, kalau menurut aku, belajar sejarah itu kayak kita belajar dari pengalaman tak sih? Ya kan nggak benar. Dengan kita paham sejarah, jadinya kita belajar dari kejadian yang pernah terjadi di masa lalu, dan kita pun jadi tahu bagaimana dari suatu masyarakat untuk mendapatkan sebuah kesuksesan maupun kegagalan. Jadi dari sejarah ini bukan cuma belajar tentang nostalgia aja ya, tapi bagaimana cara kita untuk merefleksi diri dan mengembangkan diri kita sendiri. Itu sih kalau menurutku. Setuju banget nih.
Nah, kalau dari sudut pandang sosial, gimana nih Raja menurut kamu? Nah, kalau dari segi pandang aku, menurutku sejarah ini memberikan pemahaman yang cukup bagus. Nah, sejarah ini juga memberikan kita pengetahuan kenapa sih kita berada di titik ini. Nah, contohnya aku mengambil dari segi sosial itu terjadinya sebuah peristiwa ketimpangan sosial di masyarakat, timbulnya masalah atau konflik di masyarakat. Nah, jika kita tahu bahwa akarnya itu dari mana, maupun dari sejarah ataupun dari peristiwa-peristiwa yang seperti apa, nah kita bisa memberikan solusi atau mencegah peristiwa itu terjadi. Nah, di sini juga aku ingin mengatakan bahwa sejarah itu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga bisa menjadikan atau kita jadikan sebagai peta untuk masa depan. Kurang lebih pandangan kita sama ya, Ci? Ya, Kurang lebih pandangan ya. Wah, udah banyak banget nih waktu yang kita habisin buat tiap bincang pada hari ini. Jadi, kesimpulan apa nih yang bisa kita ambil dalam materi konsep sejarah ini? Yang jelas, sejarah itu lebih dari sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah bagaimana cara kita memandang dunia, belajar dari masa lalu, dan membuat keputusan di masa depan yang lebih baik lagi. Nah, dan jangan lupa, sejarah itu selalu akan relevan dengan kehidupan yang kita jalani sehari-harinya. Nah, kita bisa mengambil keputusan ke depannya dengan lebih bijak agar bisa menjadi generasi yang dapat mengambil keputusan dengan baik di masa depan. Wah, terima kasih ya Juwati dan Aca sudah mau menghadiri acara podcast kita pada hari ini. Terima kasih juga atas ilmu yang telah kalian berikan kepada kami dan para penonton. Kalian itu keren banget. Nah, semoga para penonton bisa memahami lebih mendalam terkait materi sejarah. Benar banget tuh ya. Oke deh, sampai di sini dulu podcast kita pada kali ini. Semoga kalian mengerti apa yang kami sampaikan ya. Dan jangan lupa untuk dengerin podcast kita selanjutnya. Nah, sebelum ditutup, aku punya jargon nih. Kalau aku bilang, Singasari Podcast, kalian bilangnya wow, gitu ya? Oke, siap. Singasari Podcast, wow. Sampai jumpa.